Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran keempat, Harga dari Istirahat. Jumat 23 Juli, Pendalaman. Pertobatan Daud sangat dalam dan sungguh-sungguh. Tidak ada usaha untuk mencari dalih atas kejahatannya. Tidak ada keinginan untuk melepaskan diri dari hukuman yang telah dinyatakan kepadanya yang mendorong doanya untuk itu. Dia melihat noda pada jiwanya, dia merasa muak atas dosanya itu. Bukan hanya untuk keampunan saja dia berdoa, tetapi juga untuk kesucian hati. Di dalam janji-janji Allah kepada orang berdosa yang bertobat, dia melihat bukti daripada keampunan dan penerimaannya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sekalipun Daud telah jatuh, Tuhan mengangkat dia. Tetapi Daud telah merendahkan dirinya dan mengakui dosa-dosanya, sementara Saul meremehkan teguran dan mengeraskan hatinya dalam sikap yang tidak bertobat. Bagian sejarah Daud ini merupakan salah satu gambaran yang paling nyata yang diberikan kepada kita sehubungan dengan pergumulan dan pencobaan manusia dan tentang pertobatan yang sejati. Sepanjang zaman, ribuan anak-anak Allah yang telah tertipu ke dalam dosa telah mengingat pengakuan dan pertobatan Daud yang sungguh-sungguh, dan mereka juga telah menjadi berani dan berusaha kembali untuk berjalan pada jalan hukum Allah. Siapa saja mau merendahkan hati dengan disertai pengakuan dan pertobatan, sebagaimana halnya Daud, bisa merasa pasti bahwa ada pengharapan baginya. Tuhan tidak akan pernah membuang satu jiwa yang benar-benar bertobat. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini dan merupakan kesimpulan sepanjang minggu ini, Tuhan merindukan umat-umatnya untuk terus setia kepadanya. Tetapi oleh karena dosa mengakibatkan terpisahnya hubungan antara manusia dengan Allah itu sendiri. Tetapi Tuhan akan menggunakan segala cara supaya manusia dapat berbalik dari jalannya yang salah dan terus setia kepada Tuhan. Dosa ini bermula dalam pikiran. Sama seperti dengan Daud, pandangan bernafsu Daud menggiring ke langkah berikutnya. Pemanjaan fantasi penuh nafsunya sehingga mengambil resiko berada di daerah iblis ketika dia melaksanakan pemikirannya dan mengutus hamba-hambanya untuk mencari tahu tentang Betsheba. Dan pada akhirnya ia mendapatkan Betsheba. Ia tidur bersama-sama dengan dia, dan hasilnya dosa yang satu diikuti dengan dosa-dosa yang lainnya. Ketika Betsheba hamil, dia mengetahui hal tersebut dan dia mengupayakan supaya Uria tidur bersama-sama dengan istrinya. Tetapi oleh karena loyalnya Uria kepada rajanya, ia tidak melakukannya. Dan pada akhirnya Daud membunuh Uria. Dan tindakan berdosa Daud tidak akan tersembunyi untuk waktu yang lama. Meskipun Daud meratap, mengakui dosanya, bertobat dari tindakan kejahatannya dan diampuni oleh Allah, konsekuensi dosa akan tinggal tetap. Kita tahu bersama bagaimana dosa Daud ini berdampak di dalam kehidupannya secara pribadi, di dalam kehidupannya secara keluarga, bahkan di dalam kerajaan Israel. Tetapi Tuhan selalu bersedia untuk mengampuni dan membangun ulang kehidupan Daud. Demikian pula dengan kita. Walaupun banyak kelemahan-kelemahan, banyak dosa yang kita lakukan yang melawan akan kehendak Tuhan, Allah selalu bersedia untuk mengampuni dan membangun ulang kehidupan kita. Dosa adalah sebilah pedang bermata dua. Itu bukan saja membawa perasaan bersalah, rasa malu, dan kutukan, tetapi juga keadaan tanpa harapan dan putus asa. Sekali si jahat menggiring kita, menggiring pikiran kita ke dalam pencobaan, dan kita jatuh ke dalam jeratnya, langkah yang berikut adalah untuk membuat kita merasa seolah-olah tidak ada harapan. Dan ini adalah jerat dari iblis. Ia akan berusaha menawarkan akan pencobaan, dan setelah kita menerima akan bujukan, rayuan maupun cobaan tersebut, maka
kita akan digiring seolah-olah kita tidak memiliki harapan. Itu akan datang di dalam pikiran kita bahwa Anda ataupun kita terlalu berdosa kepada Tuhan. Putus asa adalah salah satu senjata yang paling berkuasa yang ditawarkan oleh setan. Tetapi kita memiliki pengharapan. Kristus merindukan kita datang kepada Dia sebagaimana kita adanya. Jika seperti Daud, kita datang dengan hati yang jujur, bukan membuat dalih atas dosa-dosa kita juga akan mengalami pengampunan dari Allah. Kristus tidak pernah membuang atau menolak siapapun yang telah datang dengan tulus mencari anugerahnya. Faktanya, Dia meyakinkan kita bahwa barang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan kubuang. Ada terlalu banyak janji di dalam Alkitab yang menyatakan apabila kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan. Janji-janji Kristus untuk pengampunan dan pemulihan adalah pasti. Perasaan kita bukanlah tolak ukur apakah kita sudah diampuni atau belum. Kita boleh jadi merasa diampuni, kita boleh jadi tetap memiliki perasaan bersalah, tetapi kita dapat tetap memiliki jaminan berdasarkan firman Allah bahwa dosa-dosa kita diampuni dan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jangan hanya mendasarkan cara berpikir kita dengan hanya menggunakan perasaan-perasaan kita, karena seringkali perasaan-perasaan kita menipu. Mari kita menggunakan akal sehat kita dan meyakini bahwa Allah mengampuni kita semua. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang 1 minggu di dalam pelajaran sekolah Sabat. Lewat pengalaman Daud, memberikan pelajaran kepada kami semua bahwa sebesar apapun dosa kami, seberat apapun dosa kami, Allah mampu mengampuni kami. Allah mampu menyucikan kami. Sanggupkan kami Tuhan untuk memberanikan diri untuk mengaku setiap perbuatan salah kami dan mengizinkan Tuhan mengampuni, membersihkan kami dari setiap kesalahan kami. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.